Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisana, pemilik SSB Selambar Mulyo dari Kecamatan Mulyo, Kabupaten Musirawas dan Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan membicarakan bisnis, tapi di bidang olahraga. Mungkin kebanyakan orang kalau bisnis itu sesuatu yang memang bisa diperjualbelikan atau membuat produk supaya untuk menarik pelanggan dan menghasilkan sesuatu yang memang yang diinginkan. Tapi di sini saya akan mencoba bisnis melalui olahraga, yaitu sepak bola. Seperti apa sih? Gimana sih? Nah, mungkin seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau sepak bola itu seperti tim-tim besar, ya, itu mempunyai suatu energi bisnis yang sangat luar biasa. Mungkin dari penonton, dari manajemennya, itu bukan hal yang rahasia, sudah dijadikan bisnis. Namun sekarang saya akan bicara tentang bisnis skala kecil melalui olahraga sepak bola, ya. Jadi bisnis ini saya akan menjelaskan tentang bisnis sekolah sepak bola, di mana sekolah sepak bola ini sekarang lagi banyak digemari oleh anak-anak dari usia dini sampai kisaran usia 20 tahun. Bahkan mereka rela untuk membayar besar demi prestasinya. Namun di sini saya akan menjelaskan bisnis untuk saya di sekolah sepak bola. Jadi kalau di sepak bola ini kita ada beberapa aspek yang memang harus kita miliki supaya bisa berjalan bisnis kita mengenai sepak bola ini. Yang pertama, kita harus punya pengalaman, ya. Jadi nggak harus jadi pelatih hebat, nggak harus jadi pemain hebat, namun kita punya pengalaman dalam membidangi olahraga sepak bola ini, ya. Itu salah satu modal kita. Mungkin kalau untuk modal bisnis lain, misalnya kita buat produk, terus membutuhkan dana terlebih dahulu yang sangat besar. Karena di sepak bola kita harus mempunyai pengalaman atau kemampuan dalam bermain sepak bola. Yang pertama kita suka dulu di sepak bola. Terus yang kedua baru kemauan, ya. Kalau kita punya pengalaman, mampu, pinter, kita nggak punya kemauan untuk membuat bisnis di lapangan, karena kita notabene olahraga ini banyak di lapangan, itu kita sering kena panas, kena hujan, harus ya. Itu. Nah, dari sini kita punya modal yang sangat besar sudah. Dari pengalaman dan pengalaman ini, nanti baru kita usul dengan modal-modal yang lain, ya. Di sini bisnis biasanya pengeluaran itu harus lebih kecil dari pemasukan. Kalau kita pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, itu belum bisa dikatakan bisnis yang baik, ya, seperti itu. Dan selanjutnya, selain ini kita harus mempunyai yang pertama fasilitas. Nah, fasilitas ini sangat penting karena untuk menarik si siswa supaya bisa masuk ke sekolah kita. Kita lihat fasilitas kita seperti apa, mulai dari bola, pool, lapangan, dan peralatan-peralatan latihan yang lainnya. Terus yang kedua, siswa. Yang kedua siswanya harus kita punya. Jadi fasilitas ini yang pertama, kalau kita punya siswa atau tidak punya fasilitas percuma. Tapi kalau kita punya fasilitas, siswa akan datang mendekat. Seperti itu, ya. Terus jadwal latihan. Jadwal latihan ini penting karena tidak semua siswa mempunyai hari-hari yang kosong.
karena siswa sekarang kan banyak sekolah pulang sore. Nah, utamakan hari-hari weekend seperti Sabtu, Minggu. Nah, itu biasanya kalau SSB saya sini, saya Selasa, Kamis, Sabtu, dan khusus untuk hari Minggu itu latih tanding dengan tim-tim yang ada di sekitar kita, sekolah sepak bola yang lain. Nah, terus karena kita berbicara bisnis, saya akan menerapkan manajemen dalam sekolah sepak bola saya. Ya, yang pertama itu adalah SPP. Nah, ini SPP-nya atau iuran per bulannya. Saya untuk siswa itu saya targetkan tidak terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak bingung. Jadi SSB saya ini dari usia 8 sampai 13 tahun itu satu kelompok. Terus yang kelompok kedua usia 14 tahun sampai 18 tahun. Terus yang kelompok keduanya itu 14 sampai 18. Di sini karena ini anak-anak, jadi mungkin dia lebih suka ke bermain, ya. 14 tahun, ya. Jadi mereka mempunyai tanggung jawab SPP atau iuran per bulan. Saya biasanya kalau ambil per anak 1 bulannya saya hitung per pertemuan. 1 pertemuan ya, SPP anak ya. Sorry. SPP ya. 1 kali 5.000. Ini 1 kali pertemuan. Kalau kita buat 1 minggu itu 3 kali pertemuan ya, 1 minggunya 3 kali. Jadi kalau dia 1 bulan, ini kalau 1 minggu ya, 1 minggu kita 3 kali pertemuan ini 15.000. Nah, jadi kalau kali sebulan berarti 4 kali bisa 60.000. Jadi mereka persisnya membayar 1 bulan 60.000. Dapatkan berapa jumlah banyak siswa. Dari 60.000 ini tidak untuk bayar gaji pelatih saja, tapi kita punya peralatan yang harus dilengkapi. Ya, jadi kalau untuk sepak bola semakin banyak peralatan, semakin banyak siswa yang berminat. Tapi kalau kita cuma punya bola, misalnya peralatannya, mungkin siswa jenuh juga. Jadi harus punya peralatan yang banyak. Contohnya pun parasut, ya untuk lari zigzag harus punya. Itu sudah ada. Yes. Nah, mungkin inilah cara saya berbisnis di sepak bola. Yang pertama harus punya pengalaman untuk memulainya, terus siswa fasilitas, terus kita berikan juga masalah SPP anak-anak. Jadi bagaimana kita mendapatkan pemasukan, pengeluaran. Mungkin kalau pemasukan dari SPP ini, terus pengeluaran itu kita lihat dari penambahan fasilitas kita. Nah, di sini juga kita nggak cuma mengandalkan dari SPP, tapi kita harus punya relasi lain atau pandangan lain. Contohnya, setiap anak ini pasti tidak akan hanya latihan saja. Mereka juga ingin yang namanya kompetisi pasti, dan kompetisi di situ harus kita siapkan biaya dari sini tadi. Bukan hanya untuk gaji, tapi ada biaya fasilitas dan biaya kompetisi. Dan di sini saya harus berputar otak lagi bagaimana supaya kompetisi kita ikuti, kompetisi kita jalankan, tapi tidak mengurangi dari sini. Nah, saya punya rekan atau punya teman yang sudah boleh dikatakan
mempunyai bisnis yang lebih besar dari saya. Nah, itu saya dekati. Seperti misalnya dia punya rumah makan yang besar, terus punya usaha yang lebih terkenal. Nah, itu saya minta bantuan untuk daftarkan. Ya, jadi nanti saya minta daftarkan tim saya ke sini dan nama rumah makan atau nama produk dia ditempel di salah satu bagian baju SSD kita. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwasanya oh ini binaan dari dia, binaan dari kita, dan mungkin lebih dikenal oleh orang lain kan begitu. Oh ternyata ini sponsornya dia. Untuk dan kita minta mungkin dari sponsor itu uang pendaftaran. Biasanya kalau SSD itu 500 sampai 2,5 juta untuk pendaftaran. Itu kan sangat sulit misalnya kita mendaftar dari sini. Jadi makanya itu kita minta bantuan atau sponsor dari produk lain seperti itu. Jadi nanti bisa ditempel. Terus selain uang pendaftaran juga fasilitas kita untuk mengikuti kompetisi, misalnya dari minum, transport gitu. Jadi kita bisa promokan banyak dari SDK ini tadi. Ya, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis saya di sepak bola. Semoga dapat menambah pengetahuan untuk kalian semua. Jadi nanti setelah ini saya akan tampilkan beberapa prestasi yang sudah saya dapat di bisnis sepak bola ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.